kebetulan ada jadwal supervisi akademik ya. Nanti kira-kira topik apa yang bisa dikembangkan dari hasil supervisi nanti? Kira-kira itu pembelajaran di kelas, Pembelajaran di kelas ini. Berarti kalau kita bicara di pembelajaran di kelas, kira-kira nih apa hasil yang ingin diharap, yang Ustazah harapkan dari hasil pembicaraan kali ini? Anak-anak itu merasa belajar dengan nyaman, terus menyenangkan, terus pembelajarannya itu sesuai dengan konseptual kehidupan nyatanya. Jadi dia itu bisa, ternyata hidup kenyataan itu kayak ini gitu. Oke. Berarti Ustazah ingin bagaimana pembelajaran itu dapat bermakna dan menyenangkan bagi anak-anak seperti itu. Baik, berarti kalau Ustazah ingin melakukan menginginkan pembelajaran itu dapat menyenangkan, berarti yang Ustazah alami, situasi alami saat ini yang sudah terjadi kemarin, pembelajaran di kelas itu realnya gimana selama ini? Siswa masih belum merasakan konseptual gitu, masih membayangkan gitu Ustazah. Membayangkan, iya. Membayangkan itu kan belum tahu kenyataannya itu seperti apa. Oke. Kira-kira berarti dalam artian kalau seperti itu anak-anak belum bisa belajar atau gimana Ustazah? Kalau masalah belajar, tapi untuk kenalannya itu dia itu kayak apa sih Ustazah? Nah, dia itu rasa intelnya tinggi, tapi belum bisa menunjukkan, ada gambar tapi nggak ada animasi kan kayak apa terwujudnya nanti gitu. Jadi belum bisa benar-benar membayangkan atau menalar proses berpikirnya gitu ya. Yang cuma memahami tapi kenyataannya seperti apa belum. Gitu. Menurut saya hal itu terjadi, yang mempengaruhi hal itu terjadi kira-kira apa tuh? Yang mempengaruhi itu Ya, anak-anak itu belum bisa menalar, belum bisa belajar dengan baik dan menyenangkan. karena saat ini masih fokus pembelajaran menggunakan buku-buku yang ada gitu. Nah, anak-anak itu kadang ada yang bertanya, terus ini maksudnya gimana? Kehidupannya kan itu kayak gimana? Dia itu kayak membayangkan, masa dia us gitu. Nah, itulah yang membuat anak-anak itu merasa bertanya-tanya kayak apa ya Ustazah gitu. Jadi maksudnya anak-anak belajar hanya sebatas textbook gitu ya, textbook. Terus kalau hal seperti itu anak-anak belajar benar belajar gitu. Berarti kalau hal seperti itu sebenarnya sudah sesuai ya belajar. Berarti dari kejadian ini situasi apa sebenarnya yang ingin Ibu wujudkan, Ustazah wujudkan? Saya ingin merealisasikan seperti media pembelajaran yang menggunakan seperti PPT. Kenapa saya menggunakan PPT? Di sana kan bisa ada video, jadi anak-anak itu bisa membayangkan tidak hanya serupa gambar gitu Ustazah. Jadi ingin itu ya. Oke. Dan nanti insya Allah juga akan mempraktekkan gitu. Untuk mewujudkan hal tersebut kan Ibu gimana? Mewujudkan itu harus menyiapkan semua alat dan bahan media pembelajaran yang akan digunakan di kelas Ustazah. Jadi sekarang gitu ya? Jadi bisa menggunakan media pembelajaran. Iya, media pembelajaran. Jadi kita harus memerlukan media pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita harus siap itu. Jadi anak-anak itu tidak bertanya, ya nggak apa-apa bertanya, tapi kan kita harus bisa menjawab dari pertanyaan anak-anak itu kan. Wah, berarti anak-anak itu bisa membayangkan langsung gitu. Tidak hanya kayak gini masih dia udah kita jelasin. Sebagai guru kan kita menjelaskan begini-begini, tapi nyatanya siswa masih kayak ya, tapi kita nggak tahu kenyataannya dia paham apa tidak gitu. Apa selama ini sudah dicoba Ibu untuk melakukan pembuatan menggunakan media pembelajaran itu? Untuk media pembelajaran di PPT saya belum menggunakannya Ustazah. Hanya fokus di pembelajaran saja. Textbook selama ini.
Oke. Berarti itu sudah atau Ustazah sudah punya gambaran akan menggunakan media. Iya Ustazah. Kira-kira ide apa lagi selain pembelajaran yang Ustazah ini berikan ke anak-anak dan pembelajaran yang menyenangkan? Nah, setelah media pembelajaran itu sebagai bidang teori, kita langsung tentang praktek biar anak itu oh ternyata itu begini ya Ustazah, oh ternyata itu begini. Jadi harus ada bahan kayak alat gitu juga. Siswanya harus membawa. Jadi nanti kita harus menganalisis oh jawabannya ini Ustazah. Nanti kita kasih tugas lembar kerja gitu. Oh, iya. Berarti Ustazah akan menyiapkan media dan Sama juga terakhir itu akan evaluasi lembar kerja untuk melihat hasil siswa paham apa tidak atas teori yang sudah dijelaskan sama ustazahnya gitu. Oke. Ada lagi Ustazah mungkin nanti yang akan bisa dilakukan agar anak-anak lebih hidup gitu belajarnya, lebih menyenangkan lagi. Manajemen kelas, terus ada kuis. Nah itu anak-anak suka ustazah. Nah nanti ada kuis. Insya Allah nanti di PPT ada tambahan kuis juga gitu. Soalnya kan kalau anak-anak itu kelas itu lebih suka tentang kuis. Ayo ustazah kuis, kita berlaku gitu. Nah saya itu lebih ke berkelompok-kelompok ustazah. Soalnya memudahkan gitu anak belajar gitu. Oke, keren sekali. Sekarang sudah media, terus praktik, ada kuis-kuis ya, yang lebih interaktif dari anak-anak sudah ya. Iya ustazah. Oke. Dari mungkin ada lagi Ustazah, ide-idenya lagi? Itu saja ustazah. Itu saja ya. Dari adanya nanti Ustazah yang akan lakukan ada media, ada praktik, juga ada kuis-kuis atau tadi yang menyenangkan lagi itu hal yang diharapkan dari adanya hal tersebut itu apa Ustazah? Harapannya siswa merasa senang dalam pembelajaran ini. Kan ini menggunakan PPT yang sebelumnya belum terrealisasi. Semoga aja harapannya nanti siswanya tuh lebih senang karena pembelajarannya tidak monoton hanya menggunakan buku pena saja gitu ustazah. Oh iya, jadi sudah anak-anak sudah Merasa senang. Semoga aja ada perubahan ya dari teman-teman yang menggunakan Facebook gitu ustazah. jadi anak-anak bisa menalar gitu. Iya, benar. benar. Oke. Kalau Ibu Ustazah sudah punya planning itu kira-kira bisa dilakukan nggak di kelas? Insya Allah bisa ustazah. Soalnya bisa nih. Semua butuh persiapan. Oke. Kira-kira kapan bisa di-actionkan gitu dilaksanakan? Insya Allah besok saya bisa usaha. Besok ya di kelas. Ya, untuk pertemuan besok berarti hari Kamis ya. Oke. Hari Kamis nanti bisa saya adakan jadwal lagi dengan Ustazah ya. Baik, keren sekali ide-idenya dari media tadi, terus praktik dan juga ada kuis-kuis ya. Jadi kelasnya Ustazah Nisa ini suka kuis gitu ya. Suka kuis ini. Baik, terima kasih Ustazah. Dari pembicaraan kita kali ini, obrolan kita kali ini yang didapatkan apa Ustazah? Yang didapatkan itu menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk siswa supaya lebih menyenangkan gitu, supaya tidak monoton, jadi siswa itu bermakna dalam pembelajaran dan kontekstual, jadi konseptual, jadi dia itu oh ternyata begini gitu, tidak membayangkan saja gitu. Oke. Baik, saya tunggu berarti besok untuk aksi nyatanya gitu. Teman-teman bisa menggunakan ide-ide yang tadi biar diaplikasikan langsung dalam pembelajaran di kelas ya. Baik, terima kasih Ustazah untuk obrolannya hari ini. Kita ketemu lagi.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah melakukan proses observasi di supervisi sebelumnya, ya. Nah, bagaimana perasaannya? Untuk perasaan saya itu senang karena merasa ada ide terbaru dan kreativitas dalam media pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Dan untuk perasaan murid, nah merasa senang juga karena udah ada variasi yang terbaru dalam media pembelajaran sehingga murid itu kayak penasaran gitu apa yang ingin ditampilkan Ustazah gitu. Oh, jadi excited gitu. Iya. Oke. Ada lagi sesuatu mungkin terkait yang bisa dibahas kemarin? Itu kepingin media pembelajaran itu selalu ada konseptual dan komersial gitu, harus adanya yang nyata sama kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Dari yang sudah observasi yang sudah saya lakukan dari supervisi ya, yang sudah dilakukan sama Ustazah dari rencana-rencana sebelumnya yang mau mengusung tema sebuah pembelajaran ya dari sebelumnya, kira-kira nih menurut Ustazah ada peningkatan nggak dari metode mengajar sebelumnya dengan yang kemarin? Alhamdulillah ada peningkatan karena tidak hanya membaca saja menggunakan sumber belajar buku saja, namun saya menggunakan media pembelajaran yang terbaru seperti PowerPoint yang kemarin saya gunakan. Nah, dan Pak Ustazah. Oh gitu. Ada peningkatan hingga saya bisa memunculkan ide kreativitas gitu. Nah, itu Ustazah. Jadi sudah itu ya, sudah sesuai dengan yang Ustazah harapkan dari sebelumnya obrolan kita itu ya. Iya Ustazah. Oke. Kalau boleh saya memberi masukan, mohon izin mungkin boleh Ustazah. Gimana Ustazah? Oke, baik. Dari hasil observasi kemarin yang Ustazah berikan tuh Masya Allah sudah tuntut ya, sesuai dengan instrumen yang sudah diberikan yang kita sepakati bersama sebelumnya itu sudah tuntut. Mulai dari pembukaan sampai muncul refleksi dari anak-anak juga itu sudah muncul. Jadi, ini hanya yang belum terlihat ya, saya belum melihat yang dengan rencanakan kemarin itu adanya praktik itu sebenarnya belum terlihat ya. Dan yang kedua PSE yang itu belum, atau saya belum melihat atau gimana nih Ustazah? Gini benar itu belum terlaksana nih Ustazah. Mohon maaf itu lupa Ustazah, yang namanya manusia jadi lupa menampilkan PSE pembelajaran sosial emosional ke siswa. Padahal itu sangat penting untuk pembelajaran supaya siswa itu merasa semangat sebelum belajar supaya hasilnya itu maksimal. Tapi sudah keren loh Ustazah, sudah keren. Kemarin itu koneksinya anak-anak reaksinya itu sudah terlihat antusias gitu dalam pembelajarannya, sudah keren Masya Allah. Terima kasih Mas Raya. Mungkin saya untuk kedepannya Ustazah ya, untuk mencari variasi PSE seperti SBI yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar siswa mungkin Ustazah. Oke, berarti itu hal-hal yang mau ingin dilakukan gitu ya Ustazah. Oke, selain itu apa lagi Ustazah? Praktik yang belum terlaksana itu banyak kendala itu kendalanya itu karena manajemen waktu yang kurang saya maksimalkan dan ada banyak kegiatan administrasi dari sekolahan Bapak. Mohon maaf Bapak, itu nyata ya, administrasi itu yang mengakibatkan kita di kelas itu berkurang waktunya gitu. Menurut Ustazah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memecahkan kendala yang sudah Ustazah hadapi di kelas itu terkait dengan manajemen waktu? Ya, lain kali saya ingin memanajemen waktu untuk lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi pembelajaran itu maksimal hasilnya gitu Ustazah. Jadi tidak molor, terpotong. Jadi hal itu tidak terlaksana gitu prakteknya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya akan diadakan namanya praktek gitu Ustazah. Jadi disesuaikan sudah ini ya. Nah ini menurut Ustazah ini kan sudah ini ya, untuk semua.
Kira-kira ada hal lain yang ingin dikembangkan dari Ustazah selain yang sudah disebutkan tadi? Ada Ustazah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, terus SDG itu Ustazah. Ada lagi Ustazah mungkin apa yang Bersama rekan kerja. Oh ada, Ustazah ingin itu mungkin ya. Ya, kalau bersama rekan kerja ini kadang saya mengobrol kayak Kolaborasi gitu ya. kolaborasi, sumber belajarnya, acuannya apa, caranya gimana, terus dari belajarnya kalau ada kendala ini ya di dalam kelas saya kadang minta pendapat Dan tim Iya, jalan tim. gitu Ustazah. Alhamdulillah jalan Ustazah. Selalu saya berkolaborasi, kalau ada masalah saya minta masukan ke Ustazah dan Ustaz yang ada di kelas ini lain. Berarti selain tadi mencari referensi itu berarti lebih ke pengetahuan ya sama keterampilan mencari media terus kolaborasi gitu ya. Oke, kira-kira menurut Ustazah kapan itu bisa direalisasikan apa yang ingin Ustazah kembangkan tadi itu? Insya Allah setelah PTS. Setelah PTS ya. Oke. Ada alasan tersendiri mungkin apa kok harus setelah PTS atau gimana? Kan sekarang sudah PTS nih. Ada alasan tersendiri atau Karena gini Ustazah, kalau saya lebih ke PTS setelah PTS karena waktunya dekatan untuk menjaga motivasi siswanya juga Ustazah. Oh, jadi biar tetap termotivasi jadinya itu. Ya, oke, keren sekali Ustazah, Masya Allah. Baik, dari hasil yang rangkaian supervisi dari pernah kita ngobrol awal itu sampai observasi dan sampai obrolan hari ini, kira-kira hasil yang didapat apa Ustazah? Alhamdulillah banyak hasil yang saya dapatkan ya berupa media pembelajaran yang ide-ide yang bisa muncul kreativitas kita itu muncul semua Ustazah. Jadi kita open minded gitu ya, jadi Iya, kebuka semua gitu ya. Itu kan untuk siswa juga kan Ustazah, tidak ya untuk kita juga kan. Terkadang media pembelajaran yang terlalu monoton itu kan siswa bikin males kan. Jadi kita gimana cara media pembelajaran itu yang bervariasi dan bermakna konseptual. Jadi siswa itu merasa oh ini ya Ustazah, oh seperti itu. Berarti sudah berdampak ya Ustazah di kelas ya? Alhamdulillah untuk siswanya berjangkau Ustazah. Yang signifikan sekali gitu atau Ustazah melihat Kemarin itu berdasarkan habis menggunakan media pembelajaran PPT itu kan saya memberikan LKPD. Nah itu ternyata walaupun waktunya singkat, ternyata alhamdulillah hasilnya memuaskan. Mungkin karena anak-anak itu media pembelajarannya baru gitu, tidak itu aja. aplikatif gitu ya. Oke, keren sekali Ustazah. Nah itu hasilnya. Oke, berarti nanti setelah PTS ya. Oke, setelah PTS nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dulu ya. Oke, terima kasih Ustazah atas waktunya. Sukses selalu. Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.